Assalamualaikum, halo netizen. Kali ini kita akan buat video podcast opsi, obrolan pengurus organisasi. Ya, selamat datang di opsi. Kali ini saya sedang bersama anak MPK. Ada suaranya. Ya. Kali ini saya bersama sebelumnya kenalin dulu, nama saya Ali Afenidir dan di sini ada Adit, Dava dan Anyang Giraldin. Oh ini. Terus aja itu aja Giraldin. Hanya selalu benar. Alvin. Dan di sini dia jadi ketua MPK-nya, ketua umum, terus ketua satu Dava, terus kedua Adit. Oke. Karena di sini ada anak MPK, pastinya kita akan membahas tentang mengenai MPK, seputar MPK. Tentunya di MPK di SMA Negeri 1 Cilimus. Sebelumnya gimana nih kabarnya nih selama corona? Kurang baik sih. Kurang baik. Kurang baik tapi baik. Gimana kurang baik? Baiknya gimana? Kurang baiknya kurang baik. Uang jajan nggak ada. Iya, mau jajan nggak ada ya. Kurang baiknya saya kemarin MPLS gak bisa berburu dendam. Wah, digigit. Jadi kan astagfirullah. Oke, nggak apa-apa. Tapi setidaknya kan kalian masuk grup MPL kan? Ya pasti itu Iya, rame banget. ngobrol-ngobrol. Ada hal konyol nih. Hah, gimana? Masa saya dicalonin jadi kandidat KM MPLS coba Pak. Gila kan. Dan masa saya dipanggil AA. Iya kan, sekarang ini aneh-aneh nih anak angkatan yang sekarang ya, aduh. Namanya juga belum tahu ya. Padahal pas MPLS kemarin saya udah nyiapin nama. Hah? Nama Iya. apa? Nama apa nih? Om Degem Hunter. Aduh. Oke. Om Degem Hunter. Oke. Ampun. Oke, kita langsung aja dari MPK. Awal kita kalau masuk ke MPK itu cuma ada di SMA ya? Di Iya. SMP aja? Tapi di SMP SMP sebenarnya ada. SMP. Cuma ada di beberapa sekolah SMP gitu. Yang iya. dibentuk organisasinya. Iya. Cuman kalau Kalau misalnya di SMP yang dulu kita Di bertiga kita, ini di SMP Necis nggak terbentuk. Nggak terbentuk. Oh, Cuman tapi ada. ada, tapi nggak terbentuk. Ada yang namanya MPK gitu. Iya. 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 Nah, itu kita kalau masuk SMA pasti ada yang namanya MPK. Nah, pasti orang-orang kan masih belum tahu tuh MPK itu apa. Nah, dari kalian ada yang ini masih tahu siapa? Sok. Silakan. Mangga Adit duluan. Oke. MPK secara garis besar MPK itu lahir sebagai organisasi yang menampung aspirasi dari banyak warga sekolah. Ya. Di mana mereka warga sekolah dapat menyampaikan kritik dan sarannya untuk sekolah agar lebih baik, dan juga kita hadir sebagai evaluator dalam kinerja OSIS. Ya. Secara garis besar seperti itu. Ya. Dan juga MPK tuh bisa dibilang tuh kalau menurut saya pribadi tuh sebagai penyambung lidah antara warga sekolah dengan pihak sekolah. Melalui dari MPK bisa langsung ke pihak sekolah, bisa juga nanti langsung melalui OSIS juga. Ya. Udah semua. Ya. Ada apa Adit udah dibahas semua. Masih ada orang yang nanya-nanya, "Kak, fungsi MPK itu apa sih di SMA?" Dari saya dulu ya, dari saya mungkin apa sih secara singkatnya kalau MPK tuh untuk bisa jadi bisa membantu juga, terus mengevaluasi juga atau mengkritik. Iya. Itu tuh sama apa ya? Jadi mereka tuh mengevaluasinya itu otomatis mengevaluasinya untuk organisasi juga dan untuk juga pihak sekolah juga, karena kan tadi dari MPK-nya itu kan untuk penyambung lidah, untuk penyambung lidah antara warga-warga sekolah. Untuk membantunya juga sama, kita juga membantu misalnya untuk dari OSIS, untuk proker OSIS kita juga ada beberapa hal yang bisa kita bantu juga. Ya. Itu juga untuk salah satunya untuk mempererat tali silaturahmi kita, terus membantu pihak sekolah dalam menyampaikan informasi-informasi apa yang benar dan apa aja apa sih yang tidak benar. Fungsi MPK ya? Ya, boleh. Fungsi MPK secara garis besar MPK itu berfungsi sebagai organisasi yang berbasis aspirasi dan supervisi, di mana kita juga menampung aspirasi dari banyak warga sekolah lainnya demi kebaikan sekolah selanjutnya, juga sebagai supervisi di mana kita sebagai evaluator kerja OSIS. Tapi kita tidak lantas hanya mengevaluasi saja, dan juga hadir sebagai rekan kerja membantu OSIS dalam melaksanakan
program kerjanya seperti itu. Ya. Nah, jadi dari tugas juga sama kayak tadi ya, tugas-tugasnya juga. Iya. Tugas juga ya Tugas dan fungsi itu sebenarnya sama, sama sih. Jadi secara garis besar tugas MPK itu menjalan membantu, Jadi- mengevaluasi dan mengawasi. gitu. Jadi buat kalian yang masih penasaran MPK ini tadi tugas-tugasnya ya seperti itu. Nah, dari tujuan utama dari MPK itu bagaimana? Gini nih, kalau tujuan dari MPK itu dari yang tadi Dafa Adit juga udah Iya. sebutin. Jadi MPK itu sebagai teman kinerja OSIS untuk menyukseskan proker-proker dari OSIS sendiri yang telah MPK tetapkan dan dijalankan oleh OSIS sendiri. Nah, namun di MPK ini punya apa ya namanya ya? Apa sih namanya itu? Punya proker tersendiri proker juga kerjaan juga. yang harus kita jalani juga. Salah satunya ini untuk memperkenalkan MPK yang apa sih yang biasa dilaksanakan itu kan setiap kita MPLS untuk memperkenalkan kepada adik-adik calon calon siswa SMA 1 juga. Tapi karena ada pandemi jadi kita susah. Iya. Oke. Terus juga dari struktur organisasinya Kalau struktur organisasi nggak jauh beda dari sama OSIS. ya. Sama sih, dari kepala sekolah, terus Wakasek, pembina MPK, Tapi apa ya? untuk MPK tersendiri itu bukan pembina bukan pembina sebenarnya, tapi pembimbing. Iya, pembimbing. Pembimbing Oh iya. buat apa sih? Buat dari apa sih kita? Jadi kalau misalnya OSIS kan langsung ke pembina. Kalau kita dari OSIS pembimbing ke pembimbing dulu. Dari MPK ke pembimbing dulu. Baru nanti ke pembina dari atau ke langsung Wakasek gitu ya? Iya, biasanya kayak gitu. Berarti dari pembina juga sama OSIS ya? Iya. Iya. Sama. Terus dari berarti MPK karena struktur organisasi sama, berarti dari MPK juga ada sekbid-sekbidnya ya? Ada dong Ada. pastinya. Sekbidnya itu kalau di kita bukan ngebandingin sih, jadi apa namanya, nyeterain sama yang ada di OSIS. Ya. Di OSIS kan ada 10 sekbid nih. Ya. Nah di MPK juga ada 10 sekbid. Ya. Tuh. Nah, terus juga kalau dari pelaksanaan kinerja MPK-nya menjalankan tugas-tugasnya itu bagaimana? Kalau untuk menjalankan tugas kayak proker-proker tersendiri kayak gitu, kita otomatis kita langsung obrolin dulu di grup kita dari BPH dulu, ngobrolin secara apa sih dari BPH-nya seperti apa. Nanti baru setelah itu kita rundingkan, kita apa sih sampaikan kepada anggota-anggota yang lainnya. Terus nanti dari anggota yang lainnya seperti apa juga, takutnya ada masukan atau mungkin ada apa sih Perbedaan dari pendapat kita ya. perbedaan pendapat, jadi kita bisa langsung ambil hasil kesimpulan dari situ juga. Terus habis itu biasanya kita langsung ngasih tahu ke pembimbing buat apakah setuju nggak nih pembimbing kayak kita bakal merencanain proker ini kayak gini, kira-kira setuju nggak. Kalau misalnya dari pembimbingnya kurang setuju sama konsep yang kita rancang, dan kita otomatis langsung membuat lagi konsep terbaru biasanya. lagi, Iya, direvisi Ulang lagi. kalau ulang ya kan. Terus biasanya juga kita terkadang kumpulan juga sama apa sih para Rekan-rekan MPK lain. rekan-rekan yang lain, terus pembimbing, terus juga Wakasek sama kepala sekolah juga. Terus kita ngobrol lagi, baru nanti kita baru dari MPK yang setiap ada di per kelas itu baru nanti kita kasih tahu buat misalnya di kelas disuruh apa-apa setiap kelasnya, baru kita menyampaikannya lewat setiap anggota MPK yang ada di kelas. Terus kalau dari kalian, menurut kalian nih pola pikir yang harus dimiliki oleh seorang MPK itu bagaimana? Silakan. Mungkin dari Adit dulu seperti apa? Oke. Karena Pola takut berbeda. pikir yang perlu dimiliki oleh setiap anggota MPK. Ya. Yang pertama, kita tuh harus menjadi pendengar yang baik, kayak bisa dengerin dia gitu. Bedanya kalau kita Gak kuat. dengerin apa yang diberikan oleh warga sekolah, oleh teman-teman kita di kelas yang lainnya. Karena MPK itu ada di setiap kelas. Ya. Jadi misalnya OSIS punya acara ke depannya, proker yang ini. Misalnya anggota kelas yang lain ada yang mau kasih sarannya kalau bisa kayak gini, kita sampaikan, kita tampung dulu, kita rekap, kita sampai ke rekan-rekan OSIS yang akan melaksanakan proker tersebut gitu. Kalau dari saya pribadi sih, setiap anak nggak harus mempunyai pola pikir yang harus kritis untuk apa-apa. Yang penting
dia bisa bertanggung jawab sama tugas, sama apa sih amanah yang udah dia ambil, janji yang udah dia ucapkan, kalau saya oke aja gitu. Iya. Nah, jadi seperti itu seputar MPK. Jadi buat kalian yang berminat masuk MPK, silahkan hubungi mereka. Nanti kita tag akun MPK. Ada kan? Ada dong. Ada, kita tag. Kayaknya nanti kalian tinggal admin aja, tinggal DM aja ke adminnya. tinggal direct message aja. Iya. Coba dari kalian coba ada sepatah dua kata nggak buat anak-anak supaya mereka bisa minat ke MPK gitu. Siapa dulu nih? Saya Alvin dulu. Siapin. Buat adik-adikku semua yang kelas 10 nih yang baru masuk IPS, buat yang belum pernah berorganisasi ataupun udah pernah ikut organisasi waktu SMP, jikalau kalian mau gabung sama MPK tapi kalian belum paham tentang MPK, bisa tuh nanti nanya-nanya di direct message di akun MPK kita. Nanti kan bakal disimpan tuh di situ di video. Nah, dari saya pribadi sih semoga adik-adik mau gitu untuk bergabung ke MPK, karena di MPK kalau menurut saya sendiri santai sih. Yang penting otak kita mau buat diajak kerja gitu aja. Mau lagi? Kalau dari saya sendiri sih, kalaupun kalian nih ada yang mau ikut MPK, silahkan gabung aja. Kita terbuka, kita luas, kita pokoknya kita santai, kita enjoy dalam organisasinya. Dan kita tuh mau kalian udah pernah ikut organisasi, ya benar, mau udah ikut organisasi ataupun belum juga, kalian gak apa-apa gabung aja. Kalau misalnya mau bertanya-tanya seputaran MPK lagi, kalian bisa nanti DM juga. Saya harap kalian juga antusias untuk bisa masuk ke MPK, karena kita emang benar-benar kerjanya santai, enjoy, tapi kita minta kalian yang buat ikut tuh emang harus benar-benar ada actionnya. Dan kalian jangan kayak cuman sebatas saya pengen ikut MPK karena ini, tapi saya pengennya kalian walaupun ikut, niat kalian udah bulat pengen MPK, kalian harus ada aksinya. Dan juga kalian kalau misalnya ada apa-apa tuh, saya lebih suka sama orang yang kalau ada apa-apa tuh langsung ngomong, langsung berpendapat, langsung terbuka, daripada kalian tuh harus disimpan terus gitu, nanti dibukanya pas nanti gitu. Itu kalau saya tuh kurang suka sih ya. Dari saya seperti itu. Oke, untuk saya pribadi, untuk adik-adik kelasku yang masih imut-imut, jangan malu, jangan segan. Apabila ada yang ditanyakan tentang MPK, tinggal direct message aja ke IG MPK-nya. IG saya juga boleh sebenarnya sih. Oke, MPK untuk adik-adik saya, MPK itu organisasi yang gak terlalu keras, tidak terlalu mengekang, kita santai kerjanya, asal kita bisa menghasilkan sesuatu yang serius. Hasilnya dari kita itu, paling itu saja sih. Ya, jadi intinya seperti itu. Kita juga di sekolah tidak, karena kan tujuan sekolah itu kan untuk belajar ya. Nah, Iya. maksud dari belajar ini bukan berarti kita belajar mata pelajaran doang. Iya. Itulah mengapa di sini sekolah itu ada eskul, ada organisasi. Iya. Di situ tujuannya untuk belajar disiplin, bertanggung jawab, jangan berorganisasi. Iya, Jadi buat sekali. kalian yang pengen ikut organisasi bisa ke MPK, hubungi mereka. OSIS bisa hubungi saya, atau ke eskul lain bisa hubungi ke eskulnya. Dan ya mungkin seperti itu aja yang bisa kita bahas mengenai eskul Organisasi. MPK. Iya. Oke, sekian dan terima kasih. See you next time dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.